Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silakan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke minasan, di video kali ini kita akan membahas terkait pertanyaan-pertanyaan kalian tentang ronde ke-9, yaitu dari mulai mengapa King Leonidas memakai baju ala-ala tentara Amerika bukannya baju khas dari Yunani, dan juga pembahasan atribut serta senjata King Leonidas dan juga Apollo. Jadi yang seperti apakah pembahasan di video kali ini? So tanpa basa-basi lagi minasan, langsung saja kita gas ke pembahasannya. Seperti yang kita tahu bahwa di ronde 9 ini merupakan ronde yang paling tidak terduga sama sekali. Mengapa demikian? Karena para petarungnya adalah para petarung yang kita tidak pernah prediksikan sebelumnya, yaitu antara King Leonidas dari Yunani versus Dewa Apollo dari Yunani. Padahal sebelumnya kita berharap bahwa Dewa Apollo akan melawan Simohaiha, karena kita melihat dari sejarah aslinya dan juga mitologi aslinya, di mana mereka berdua memiliki basic skill pertarungan jarak jauh. Dan di sini kita berharap ada variasi pertarungan, di mana sebelumnya kita diperlihatkan pertarungan jarak dekat terus, tetapi kalau misalkan Apollo versus Simohaiha, kita akan diberikan pertarungan jarak jauh antara mereka berdua, yaitu Simohaiha dengan menggunakan snipernya, sedangkan Apollo dengan menggunakan panahnya. Tetapi nyatanya sang autor Ajichika Sensei memberikan kita plot twist, di mana King Leonidas malah berhadapan dengan Dewa Apollo, dengan didasari bahwa King Leonidas sepertinya memiliki dendam terhadap Dewa Apollo yang begitu membara. Dan kita belum tahu nih apa yang dilakukan oleh Apollo sehingga menyebabkan King Leonidas sangat dendam kepada dirinya. Selain itu juga, sebelum debutnya King Leonidas, kita berharap bahwa penampilan King Leonidas sendiri adalah penampilan yang sangat badass, menampilkan King Leonidas seperti raja-raja dari Yunani, yang biasanya diadaptasi sesuai kisah aslinya, seperti di film King Leonidas, kemudian di anime fan series yang begitu badass lah istilahnya. Tapi pada saat kita diperlihatkan debut King Leonidas pertama kali, pada saat Brunhild mengunjungi King Leonidas, kita sudah diperlihatkan tampilan King Leonidas yang sangat selengnya. Dia memakai baju pantai, dan kemudian dia merokok di atas hammock. Ya seolah-olah King Leonidas ini ditampilkan sebagai raja yang santuy tetapi memiliki kekuatan yang luar biasa. Dan jujur, pada awalnya Sensei mengira ya mungkin itu adalah kelakuan King Leonidas sebelum dia turun di arena pertarungan. Dan ada kemungkinan dia akan merubah bajunya lagi dan akan menggunakan setelan Spartan pada umumnya. Tetapi pada saat dia memasuki arena pertarungan, ekspektasi kita dibuat hancur karena King Leonidas sendiri malah memakai pakaian militer Amerika. Tidak seperti bayangan kita, di mana King Leonidas akan memakai baju khasnya yaitu panah Sparta. Tidak seperti ditampilkan di manga spin-off Lubu, yaitu Gripus, di mana dia sangat epic menggunakan baju Spartannya. Malah kita ya dibuat kayak, what? Dan juga King Leonidas ini sepertinya tidak cocok dipanggil sebagai King of the Spartan. Lebih cocok dipanggil sebagai Captain Spartan, karena penampilannya ya seperti Captain America di Marvel, di mana dia turun di arena pertarungan hanya membawa tameng saja, tidak menggunakan tombaknya. Dan juga di sini kemungkinan ada alasannya, di mana Ajichika Sensei sudah bosan dari beberapa pertarungan di mana para petarungnya menggunakan tombak seperti Lubu, Hades, Poseidon. Mereka semua menggunakan tombak untuk bertarung. Jadi kemungkinan Ajichika Sensei hanya menggunakan tameng saja untuk King Leonidas sebagai variasi dan kemampuan yang akan ditampilkan King Leonidas yang begitu epic. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa King Leonidas nantinya akan mengeluarkan tombaknya di tengah-tengah pertarungan untuk melawan Apollo. Apakah itu berupa pedang atau berupa tombak, kita bahkan tidak tahu. Yang jelas King Leonidas pada saat ini, dia hanya menggunakan tameng saja untuk melawan Apollo. Nah, setelah kita melihat nih penampilan King Leonidas yang hampir mirip dengan Captain America di Marvel, pasti kalian punya pertanyaan kan? Lah, kenapa King Leonidas seperti ini? Oke, jadi gini, Sensei punya sedikit teori. Pertama, kita akan merujuk dulu kepada kata-kata yang diucapkan oleh Brunhild ketika menyebut King Leonidas. Di sini King Leonidas disebut sebagai sang pemberontak terkuat sepanjang sejarah umat manusia. Nah, dari kata pemberontak ini, kita pasti sudah tahu King Leonidas adalah seseorang yang tidak bisa diatur, tidak bisa ditaklukkan, bahkan oleh dewa sekalipun.
Yang kedua yaitu asal King Leonidas. King Leonidas sendiri merupakan sang raja dari Spartan yang berasal dari Yunani. Kemudian lawannya juga yaitu Dewa Apollo, dia berasal dari Yunani juga. Nah, dari sini, kalau misalkan King Leonidas masih menggunakan pakaian Spartan khas Yunani yang dia gunakan selama hidupnya, ini menunjukkan bahwa King Leonidas masih menghormati para dewa dan juga tanah airnya. Nah, dari sini, agar King Leonidas sesuai dengan sebutan yang disebutkan oleh Brunhild sebagai sang pemberontak terkuat sepanjang sejarah umat manusia, maka Ajichika Sensei membuat desain King Leonidas menjadi berpakaian menggunakan baju militer Amerika. Yang mana ini adalah bentuk pemberontakan King Leonidas terhadap Yunani, tanpa mengurangi sisi King Leonidas sebagai prajurit Spartan terkuat. Karena seperti yang kita tahu, bahwa bangsa Spartan merupakan bangsa terkuat, bisa disebut sebagai militer terkuatnya dari Yunani. Nah, dari penjelasan tersebut, kemungkinan kalian sudah mengerti ya alasan kenapa King Leonidas memakai pakaian militer Amerika, yaitu sebagai bentuk pemberontakan dirinya terhadap dewa yang paling dia benci sepanjang hidupnya, yaitu Dewa Apollo yang berasal dari Yunani. Dan kalau kalian punya pendapat lain, silahkan isi di kolom komentar, oke? Selain itu juga, terkait senjata King Leonidas, seperti yang kita tahu, kita diperlihatkan pada saat King Leonidas turun ke arena pertarungan, dia hanya membawa perisai saja, tidak membawa tombak ataupun pedang di tangannya. Dan bahkan kita tidak diperlihatkan King Leonidas bervolun dengan Valkyrie lainnya, seperti halnya para perwakilan umat manusia yang lain, yang mana kita diperlihatkan volun mereka sebelum mereka turun ke arena pertarungan, seperti halnya Nikola Tesla, Raiden Tamimon, Qin Shi Huang, Jin Draper, mereka bervolun sebelum mereka bertarung ke arena pertarungan. Tetapi King Leonidas langsung turun di arena pertarungan dan malah dia langsung membawa perisainya. Ya, kita tidak tahu nih apa volun sebenarnya dari King Leonidas. Apakah akan ada tombak yang turun dari langit seperti halnya Lubu di ronde pertama? Kita tidak tahu. Sedangkan di sisi lain kita juga penasaran nih terkait senjata yang digunakan oleh Dewa Apollo. Semenjak dia turun ke arena pertarungan, Apollo tidak membawa apapun. Padahal kita berekspektasi bahwa Apollo akan membawa panahnya ke arena pertarungan. Tapi ternyata di arena pertarungan, dia hanya menggunakan tangan kosong saja. Tapi jujur, Sensei penasaran terhadap sarung tangan yang dia pakai. Sarung tangan ini sangat berbeda dengan yang lainnya, di mana perwakilan dewa kita melihat mereka membawa senjata seperti tombak, pedang, palu. Yang jelas tangan kosong hanya Dewa Zeus saja. Tetapi di sini kita juga diperlihatkan bahwa Apollo hanya menggunakan tangan kosong dan dia hanya menggunakan sarung tangan seperti halnya Dewa Thor di ronde pertama. Apakah sarung tangan ini merupakan senjata sucinya? Kita tidak tahu nih. Tapi jujur, saya berpikir bahwa sarung tangan yang dikenakan Apollo adalah senjata suci milik Apollo. Yang mana di sini dia akan mengeluarkan cahaya dari sarung tangan tersebut, atau bahkan dia bisa mengeluarkan panah cahaya untuk menyerang King Leonidas di arena pertarungan nantinya. Karena seperti yang kita tahu di mitologi aslinya, Dewa Apollo merupakan dewa matahari sekaligus dewa cahaya. Maka dari itu, ini teori sedikit make sense sih. Tapi kalau misalnya kalian punya pendapat lain, silahkan isi di kolom komentar. Oke? Nah, itulah dia minasan terkait pembahasan alasan kenapa King Leonidas memakai baju tentara Amerika, serta senjata-senjata King Leonidas dan juga Dewa Apollo. Jadi gimana nih menurut minasan terkait pembahasan kali ini? Apakah make sense atau punya pendapat lain? Silahkan isi di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. So, tetap saksikan di channel Taochan agar minasan tidak ketinggalan informasi terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye!